Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah dan bunda yang sangat saya hormati. Selamat pagi anak-anakku yang soleh-solihah. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pagi ini kita melanjutkan materi kita, yaitu tema 1 subtema 3. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan pada hewan. Kalau pada subtema sebelumnya kita belajar tentang pertumbuhan pada manusia, sekarang kita belajar tentang pertumbuhan pada hewan. Tujuan pembelajaran kita pagi ini yaitu yang pertama, nanti Ustazah akan menyajikan beberapa gambar ya. Harapannya yaitu kalian dapat menemukan kata atau istilah yang berhubungan dengan pertumbuhan hewan. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa diharapkan dapat menjelaskan makna atau istilah yang berhubungan dengan pertumbuhan hewan. Tujuan yang ketiga yaitu diharapkan siswa dapat mengidentifikasi ide pokok atau informasi yang akan disajikan tentang pertumbuhan hewan. Sebelum dimulai, mari kita bersama-sama membaca bismillah. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kemudahan dalam belajar, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Siap semuanya ya? Anak-anak coba diamati gambar berikut ini ya. Sudah punya gambar binatang banyak sekali. Kuda, ada sapi, ada ayam, kelinci, dan lain-lain. Hewan termasuk contoh makhluk hidup. Kenapa? Karena hewan memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Bisa bergerak, bisa bernafas, bisa tumbuh, bisa merespon, membutuhkan makan dan minum. Nah, itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Coba anak-anak yang punya hewan peliharaan di rumah, kalian perhatikan ya, apakah hewan peliharaan itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik? Apakah sehat atau tidak sehat? Nah, itu kamu bisa mengamatinya. Bagaimana caranya Ustazah? Kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan tumbuh itu. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran tubuh menjadi besar, baik berat maupun tingginya. Coba diperhatikan, apakah hewan peliharaan kalian semakin lama semakin besar, semakin tinggi, beratnya juga semakin berat? Nah, kalau iya, berarti hewan peliharaan kalian itu tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, anak-anak, untuk lebih mudahnya Ustazah akan memberikan contoh beberapa perkembangan hewan. Yang pertama, kita bahas tentang pertumbuhan ayam ya. Ayam merupakan contoh makhluk hidup ya. Binatang ini memiliki paruh, berkaki dua, memiliki bulu. Nah, ya. Pertumbuhan ayam itu mengalami perubahan mulai dari telur. Setelah telur kemudian menetas. Setelah menetas menjadi ayam kecil dan menjadi ayam dewasa. Kemudian bertelur lagi. Begitulah siklusnya. Itu berarti ayam mengalami pertumbuhan. Nah, untuk contoh berikutnya, Ustazah akan menunjukkan daur hidup dari kupu-kupu. Ya, kupu-kupu dimulai dari telurnya. Telur, kemudian setelah beberapa hari akan menetas dan menjadi ulat. Ulat-ulat tersebut akan memakan daun-daun sehingga menjadi besar. Nah, setelah besar, ulat-ulat tersebut membutuhkan tempat untuk berdiam diri sehingga membentuk sebuah kepompong. Nah, setelah menjadi kepompong, kemudian akan menjadi kupu-kupu. Subhanallah ya. Begitu indah ciptaan Allah. Begitulah seterusnya. Kupu-kupu melakukan daur hidupnya mulai dari telur, jadi ulat, kemudian kepompong, kupu-kupu. Begitu seterusnya. Untuk contoh berikutnya, Ustazah akan menampilkan sebuah gambar katak ya, daur hidup katak.
Sama seperti kupu-kupu, katak juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang bahkan sangat berbeda dengan bentuk katak yang sesungguhnya ya. Pertumbuhan pada katak dimulai dari telurnya. Ya, telur kemudian berubah menjadi berudu. Setelah berudu berubah menjadi katak muda dan terakhir menjadi katak dewasa. Begitu seterusnya ya. Untuk contoh yang terakhir, Ustazah akan memberikan gambar pertumbuhan nyamuk ya. Sama seperti binatang yang lain, hewan yang lain, nyamuk juga mengalami pertumbuhan atau daur hidup. Pertumbuhan pada nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas permukaan air ya. Kemudian akan menetas menjadi jentik-jentik, kemudian berubah menjadi pupa dan berakhir menjadi nyamuk dewasa. Pertumbuhan pada nyamuk berlangsung sangat cepat ya. Jadi diusahakan sekali jangan sampai ada genangan-genangan air. Kita harus menjaga kebersihan yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena nyamuk itu bisa berada di tempat-tempat yang berair ya. Tempat yang sangat nyaman buat nyamuk tumbuh dan berkembang. Dan nyamuk ini bisa membahayakan kesehatan kita karena nyamuk membawa banyak sekali penyakit. Contohnya penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti ya. Jadi kalian sebisa mungkin menjaga kebersihan sekitar ya, sekitar rumah, kemudian sekolah dijaga, jangan sampai ada genangan yang dijadikan sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya nyamuk. Oke. Anak-anak, alhamdulillah perkembangan hewan sudah kita bahas bersama-sama. Sekarang Ustazah akan memberikan tugas untuk kalian ya. Tugas kalian adalah membaca teks pada buku tematik halaman 108. Kalian akan membaca tentang pertumbuhan kucing. Di situ ada beberapa latihan soal, silakan dikerjakan ya, dijawab pada halaman 109. Demikian penjelasan dari Ustazah untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesulitan, kalian bisa bertanya kepada Ustazah ya. Jangan sungkan, jangan ragu. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Selamat belajar. See you tomorrow ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.